yang tidak masuk ya hari ini. Baik, sekarang sebelum belajar, Ibu minta kamu periksa dulu kesiapan kamu. Bajunya sudah di dalam. Sebelum kita mulai, kita akan menyanyikan lagu nasional seperti biasa terlebih dahulu. Hari ini kita lagu apa nasionalnya? Garuda Pancasila. Oke, boleh. Siapa yang memimpin? Oke, Amel, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa saja aturan sebelum makan itu? Yang pertama adalah mencuci tangan. Kegiatan ini dilakukan agar tangan kalian terhindar dari bakteri-bakteri atau kuman-kuman. Lalu berdoa sebelum makan. Berdoa ini sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah karena Allah telah memberikan rizkinya kepada kita. Lalu apa saja ya aturan saat makan itu? Aturan saat makan tidak boleh memakai tangan kiri, harus memakai tangan kanan. Kenapa tidak boleh tangan kiri? Karena itu adalah Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari video tadi kamu sudah melihat tentang aturan sebelum dan sesudah makan. Nah, di sana tadi sudah disebutkan apa saja aturan sebelum. Apa saja yang kamu ingat? Mencuci tangan, berdoa, terus Oke. Nah, sebelum dimakan, makanan yang kamu makan itu harus bersih atau tidak? Bagaimana supaya makanan kita tetap bersih? Makanan menutup makanan. Jadi setelah memasak, jangan langsung dibuka di atas meja, disimpan di lemari dulu, atau ditutup dengan tudung saji. Itu boleh. Nah, memakan makanan yang sehat itu baik untuk kesehatan kita dan pertumbuhan kita. Sekarang kalau sudah makan yang kamu lihat tadi, aturan sesudah makannya apa saja? Terus ada mencuci piring. Oke. Nah, jadi kita tidak lupa harus berdoa dan mencuci tangan, iya kan? Mencuci tangan itu supaya kuman dan bakteri tidak Oke, supaya tangan kita bersih, kuman dan bakteri tidak masuk ke dalam tubuh. Fungsinya kalau berdoa untuk apa?
hidup. Bagaimana sih ciri-ciri makhluk hidup? Seperti apa makhluk hidup? Seperti itu. Kemudian kita akan membuat cerita dari gambar serta diskusi kelompok. Itu tujuan pelajaran kita hari ini. Nah, sekarang kita ke pembelajaran yang sebenarnya. Kita lihat dulu video. Akan Ibu kasih gambaran tentang ciri-ciri makhluk hidup. Silakan lihat videonya ya. Halo adik-adik, pada video kali ini kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Pada video ini akan menjelaskan tentang pengertian makhluk hidup, jenis-jenis makhluk hidup, dan ciri-ciri makhluk hidup. Bagaimana ciri-ciri dari makhluk hidup? Yang pertama, makhluk hidup membutuhkan makanan dan minuman. Yang kedua, makhluk hidup berkembang biak. Ciri-ciri yang ketiga yaitu makhluk hidup tumbuh. Yang keempat yaitu makhluk hidup bernafas. Ciri-ciri yang kelima adalah makhluk hidup bergerak. Ciri-ciri yang keenam, makhluk hidup peka terhadap rangsangan. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Oke, dari ciri-ciri makhluk hidup yang kita lihat di video tadi. Jadi itu ada 6. Yang pertama tadi apa nak? Yang pertama memerlukan makan. Yang kedua berkembang biak. Yang ketiga tumbuh. Yang keempat bernafas. Yang kelima, yang keenam berkah terhadap rasa. Sudah mengetahui tentang ciri-ciri makhluk hidup, Ibu makanya kira-kira hari ini yang sudah kamu lakukan yang merupakan ciri-ciri dari makhluk hidup apa saja yang sudah kamu lakukan hari ini? Bergerak, bernafas. Ibu akan hubungkan dari kebiasaan kita yang makan yang Ibu kasih literasi di awal tadi, ya kan? Nah, sekarang sebelum makan tadi apa saja yang dilakukan? Mencuci tangan. Sesudah makan? Iya. Nah, kalau Ibu hubungkan dari ciri-ciri makhluk hidup dengan kegiatan kita sebelum makan, sesudah makan, dan saat makan, ada nggak saat kamu makan tadi yang merupakan ciri-ciri makhluk hidupnya? Ada nggak? Bergerak. Terus? Bernapas. Nah, makanya itu kan termasuk ciri-ciri makhluk hidup. Jadi ada 3. Dari kegiatan kita makan itu ada 3 yang sudah kamu temui dari ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama bernapas, yang kedua bergerak, yang ketiga makan atau makhluk hidup membutuhkan makanan. Nah, sila-sila pertama itu bunyinya. Nah, dari kegiatan sebelum dan sesudah makan tadi ada nggak yang hubungannya dengan sila pertama? Ada. Berdoa, hubungannya dengan Allah Tuhan. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan. Bagus sekali. Jadi sudah tahu ciri-ciri makhluk hidup, kebiasaan baik sesudah dan sebelum makan, hubungannya dengan Pancasila, dan hubungan kebiasaan dengan ciri-ciri makhluk hidup kamu sudah ketahui. Ada lagi yang belum jelas atau ingin ditanyakan? Tidak. Kalau tidak, Ibu kasih latihan bisa? Bisa. Ya. Buku tema 1, subtema 1, pembelajaran 5. Ya. Iya. Sekarang silakan kerjakan di sana. Iya, itu salah. Tuliskan kebiasaan. Iya, yang itu. Namanya jangan lupa. Oke, sudah Nana? Sudah, oke. Sekarang setelah pembelajaran individunya, Ibu minta ada yang
Oke, Akila. Soalnya tadi apa ya? Tuliskan kebiasaan yang kamu lakukan sebelum makan, lalu ceritakan di depan teman-temanmu. Oke. 1. Menutup makanan dengan rapat supaya tidak dimasuki lalat. 2. Mencuci tangan. Dan ketiga, berdoa. Nanti dulu. Oke, untuk teman-teman Akila, bagaimana menurut kamu jawaban Akila? Sudah benar atau belum atau ada yang beda? Benar, Bu. Sudah benar. Sekarang Akila ceritakan, apakah kegiatan itu sudah kamu lakukan di rumah? Ya, tangan kayak gimana? Gimana cuci tangan? Oke, terus? Ih, udah bisa cuci tangan. Bagaimana cuci? Iya. Nah, kayak gitu. Nah, sip. Sekarang untuk tugas individu silakan dikumpulkan ketua kelas. Kumpulkan tugas teman-temanmu. Terima kasih, tugas individu sudah dikumpulkan. Sekarang kita lanjut pembelajaran kita. Pembelajaran semangat lagi, kita tepuk semangat dulu. Ice breaking, ya. Siapa yang memimpin? Aku. Boleh. Tepuk semangat. Oke, terima kasih Amir. Kembali. Sini Ricky, kalau sudah dikasih semangat, ini sudah semangat. Andri, fokus Andri. Sekarang kalau sudah individu, Ibu minta kamu membuka buku tema 1, subtema 1, pembelajaran 5, halaman 37. Temu? Di sana ada apa yang kamu lihat? Ada gambar. Siapa saja? Edo? Oke. Nah, di sana kamu lihat kegiatan-kegiatannya. Ada berapa gambar? 4 gambar, nah ya. Nah, gambar yang pertama itu apa kegiatan? Mereka sedang bermain di Sedang taman. bermain. Nah, kemudian gambar kedua itu lagi apa? Benny sedang mencuci tangan, sedangkan Edo langsung memakan makanan. Oke, gambar yang ketiga apa? Mereka makan. Makan. Gambar yang keempat? Edo dikatakan dia tidak mencuci tangan setelah makan. Oke. Nah, sekarang dari gambar-gambar itu, Ibu minta kamu bercerita. Kamu menggabungkan 4 gambar menjadi sebuah cerita. Ditulis di kertas. Cerita dari itu kan nama-nama kamu sudah hafal, kegiatannya kamu sudah tahu. Untuk menyambung gambar itu harus ada kata sambungnya, ada dan, kemudian, lalu, seperti ini. Ya. Nah, sekarang Ibu minta kamu buat kelompok dulu. Sudah, anak? Kalau sudah, kita ada berapa kelompok ya? 3. Kalau sudah, sekarang Ibu minta salah satu yang mewakili kelompoknya membacakan jawabannya ke depan. Coba. Gazi, silakan. Edo dan teman-teman sedang bermain di taman. Setelah itu Benny dan Budi mencuci tangan. Sedangkan Edo langsung memakan kue. Setelah itu mereka makan dengan lahap. Setelah itu Edo sampai puding dan Benny menjadi Edo yang lagi Ada yang salah dengan jawaban Gazi? Sama ya? Berarti ini dulu. Berarti yang pertama itu mereka bermain di rata-rata seperti itu jawabannya kan? Bermain di tanah. Nah, setelah bermain di tanah, mereka di tanah langsung makan kue. Mereka bertiga makan dengan lahapnya. Terus yang tidak mencuci tangan tadi jadi sakit. Oke, terima
Makasih Gazi. Silakan kelompoknya dikumpulkan jawabannya ke Ibu dan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Nah, yang sudah kita pelajari hari ini apa saja? Bergerak, bernafas, makan. Jadi sudah ada 3 ya. Bernapas, bergerak dan makan atau membutuhkan makanan. Itu ciri-ciri makhluk hidup yang sudah kita temui hari ini. Kemudian untuk kebiasaan baik, tadi apa saja? Kebiasaan baik sesudah dan sebelum makan. Berdoa, mencuci tangan, cuci piring itu sesudahnya. Oke. Mencuci tangan itu nanti kan untuk menjaga kebersihan. Kebersihan sebagian dari iman. Kalau sudah beriman, pasti kita ada rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nanti dikaitkan dengan Pancasila sila yang ke-1. Apa bunyinya? Jadi sebelum makan harus berdoa. Yang mau bertanya, silakan. Siapa? Ayo. Yang mau bertanya, ayo. Aldi boleh. Mau bertanya apa? Ya. Apakah benar dalam buku kita ini ada cacingnya? Di dalam buku ada cacingnya. Oke. Tanya yang bagus. Sebelum Ibu jawab, ada yang mau jawab? Ada yang mau jawab? Ida tahu? Yakin? Sebelum Ibu jawab, sebelum Ibu jelaskan, silahkan jawab dulu pertanyaan Aldi. Oke, Purna. Apa? Di pertanyaan si Aldi, apakah benar di buku kita ada cacing? Benar. Kalau yang memotong buku. bagus. Kalau tidak memotong buku, artinya buku kita kok. Kalau buku kita kotor, pas makan? Nah, itu Aldi. Bagus jawaban Awang. Di dalam tubuh kita kalau tidak dipotong itu sebenarnya bukan cacingnya, ada kumannya. Kalau kuman kamu makan beserta dengan makanan, set kayak gitu, masuk ke dalam di dalam perut, kuman itu baru jadi penyakit cacingan kecil kamu kan. Nah, cacingan bisa membuat kamu kurus, tidak bersemangat, itu yang namanya cacing. Hanya kalau kukumu sudah panjang dipotong. Itu salah satu ciri-ciri menjaga kebersihan. Kalau sudah menjaga kebersihan, potong kuku, sudah cuci tangan, baru itu ya Allah, makan yang masuk adalah makanan yang bersih. Bagus Aldi. Siapa lagi yang ingin bertanya? Oke, kasih. Makan. Oke, makhluk hidup itu mempunyai ciri-ciri bergerak. Kata kasih. Nah, apakah ada dari gerakan makhluk hidup itu yang menyebabkan kita tidak sehat? Ada. Kalau gerakannya terlalu berlebihan, misalnya berlari sampai jatuh, siapa yang sakit? Kita. Paham gak sih? Paham semuanya? Oke. Kesimpulannya untuk hari ini apa nak pelajaran kita? Ciri makhluk hidup dan cara bersyukur terhadap Tuhan. Ciri makhluk hidup, cara bersyukur terhadap Tuhan. Jadi biasakan kebiasaan baik di rumah ya nak ya. Kalau yang selama ini belum berdoa harus berdoa. Kalau selama ini belum mencuci tangan harus cuci tangan. Ya, kita tetap sehat. Ya, itu kesimpulan pelajaran kita hari ini. Nah, sekarang kita nyanyi tepuk puasa. Siapa yang memimpin? Zaikan boleh, silakan. Sip, terima kasih Saipan. Boleh duduk kembali. Oke, kalau sudah semangat lagi mengakhiri pelajaran, silakan beres-beres. Kemudian bukunya disimpan.
Tetap belajar seperti biasa membaca, berhitung, dan didampingi oleh